perintahku, kasihilah satu sama lain, sama seperti Yesus mengasihi kalian. Amin. Pagi Lause, ini ayat hafalannya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, kasihilah satu sama lain, sama seperti Yesus mengasihi kalian. Amin. Hai Lose, ini ayat hafalannya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, kasihilah satu sama lain, sama seperti Yesus mengasihi kalian. Pagi Lose, ini ayat hafalannya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, kasihilah satu sama lain, sama seperti Yesus mengasihi kalian. Halo Lause, ini ayat hafalannya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, kasihilah satu sama lain, sama seperti Yesus mengasihi kalian. Yohanes 15 ayat 12. Ini ayat hafalannya. Yohanes 15 ayat 12.
sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangannya, kita tutup mata, tundukkan kepalanya, dan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan boleh melindungi kami dan menjagai kami sepanjang istirahat kami malam hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menolong kami agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengarkan pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Lause selalu berharap bahwa adik-adik di rumah di dalam keadaan yang sehat selalu. Yeay. Nah, adik-adik sekalian, siapa di sini yang tahu apa itu uang? Tentu dong, sebagian besar dari kita pasti tahu apa itu uang. Kita biasa memakai uang untuk membeli apa? Jajanan di warung, kita beli telur, sayur, baju, mainan, boneka, bahkan untuk membayar biaya sekolah kita juga. Kita bayarnya pakai uang. Kalau begitu uang itu sangat penting dong ya. Iya adik-adik sekalian, pasti penting. Tapi ingat, meskipun uang itu penting, uang bukan segala-galanya loh di dalam kehidupan kita. Alkitab pernah bilang begini di dalam Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Nah adik-adik, kenapa sih Alkitab bilang begitu? Karena harta tidak bisa membeli keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Betul sekali adik-adik sekalian. Nah, kita kembali ke cerita Alkitab hari ini. Adik-adik, cerita Alkitab hari ini mengisahkan seorang tokoh bernama Yudas Iskariot. Apakah adik-adik tahu siapa Yudas Iskariot itu? Betul sekali. Yudas adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Murid di zaman itu biasanya selalu mengikuti kemanapun Yesus pergi atau gurunya pergi. Baik ke desa, baik ke kota, ke pinggir pantai, maupun di atas bukit. Pokoknya setiap hari deh, begitu ya. Bapak Yudas juga selalu mengikuti Yesus. Nah, menurut adik-adik, Bapak Yudas itu baik gak? Sekilas terlihat sangat baik bukan? Tapi sebenarnya tidak adik-adik. Lause Daniel akan bacakan ayat firman Tuhan ini ya di dalam Lukas 22 ayat 3 hingga 6. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pegawai bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Wah, adik-adik sekalian, ngeri sekali bukan? Ternyata Bapak Yudas ini menjadi orang yang berencana untuk menyerahkan Yesus kepada para imam. Mungkin adik-adik di rumah bertanya, loh, bukannya seharusnya imam adalah seorang yang baik ya? Betul adik-adik, tetapi para imam yang diceritakan dalam kisah ini berbeda. Mereka sama sekali tidak suka kepada Yesus karena mereka iri hati. Sebab menurut mereka, Tuhan Yesus lebih populer ketimbang mereka adik-adik. Oke, kita kembali lagi ya ke cerita mengenai Bapak Yudas. Nah adik-adik, akhirnya Pak Yudas ini mencari waktu. Kira-kira kapan ia bertemu dengan para imam itu? Aha! Akhirnya Pak Yudas mencuri-curi waktu sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui para murid lainnya. Bapak Yudas ingin menemui para imam yang jahat itu. Dan akhirnya setelah menunggu waktu yang pas, maka Bapak Yudas dapat bertemu dengan mereka. Waktu itu adik-adik, Bapak Yudas pasti berlari kecil, ting 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 ting, tiki tiki tik, ser gitu ya. Dan kemudian Bapak Yudas masuk ke tempat para
bapak imam-imam yang jahat itu. Apakah para imam mengenal Bapak Yudas? Pasti dong adik-adik, sebab kan Yudas adalah murid Yesus yang selalu berada di samping Yesus di dalam seluruh pelayanan Tuhan Yesus. Para imam mungkin terkejut melihat Bapak Yudas. Namun Pak Yudas mungkin berkata kepada mereka, tepatnya di dalam Injil Matius 26 ayat 15 dituliskan, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku?" kata Pak Yudas, "supaya aku menyerahkan Yesus kepada kamu." Lalu kemudian para imam itu menjawab, "Kami mau supaya kamu memberikan Yesus kepada kami." Lalu disambut Bapak Yudas, "Oke." Lalu kemudian para imam membayar 30 uang perak kepadanya. Adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh Pak Yudas? Yes, betul sekali. Pak Yudas menjual Yesus demi 30 uang perak. Mungkin sekitar 300.000 rupiah. Pak Yudas menjual Yesus yang adalah juru selamat dunia hanya dengan nilai yang sangat-sangat murah. Kalau 300.000 ditukar nasi palapa, paling hanya dapat sekitar 15 bungkus. Sedikit sekali ya. Kenapa Bapak Yudas bisa melakukan hal itu adik-adik? Karena Pak Yudas tamak. Adik-adik tahu apa itu tamak? Tamak itu rakus, serakah, dan hanya mau menguntungkan diri sendiri. Nah, selama ini ia selalu berada di samping Yesus, tapi ternyata kebenaran itu tidak masuk di dalam hatinya. Pak Yudas hanya sibuk untuk memuaskan keinginan dirinya sendiri. Allah tidak suka dengan ketamakan. Maka dari itu ada ayat firman Tuhan yang mengatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Ayat ini benar sekali adik-adik. Karena ketamakan ada banyak orang yang membunuh, yang mencuri, dan melakukan hal-hal yang tidak baik lainnya. Dan cerita tentang Bapak Yudas ini berbanding terbalik dengan cerita diri Yesus. Ketika Bapak Yudas sibuk untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, Yesus malah sedang di dalam perjalanan menuju Bukit Golgota. Adik-adik tahu apa itu Golgota? Golgota adalah tempat di mana Yesus disalibkan, dan disebutkan bahwa arti Golgota itu adalah Bukit Tengkorak. Di dalam Matius 20 ayat yang ke-28 berkata demikian, "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Yesus naik ke Bukit Golgota untuk memberikan dirinya adik-adik, agar adik-adik dan juga Lause mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Kristus tidak tamak, apalagi memikirkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena Yesus begitu mengasihi kita. Nah adik-adik, hari ini kita belajar dari cerita Yudas agar kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang tamak, yang rakus, dan yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan hidup bersyukur di hadapan Tuhan. Jika adik-adik melihat teman di sekolah misalkan ya, punya handphone lebih bagus dari adik-adik, jangan iri hati, jangan paksa orang tua untuk wajib membelinya. Cobalah kita lihat orang-orang di luar sana, ada banyak yang bahkan tidak memiliki handphone sama sekali. Maka dari itu katakan pada diri sendiri, "Saya bersyukur Tuhan karena saya masih punya barang ini. Saya bersyukur Tuhan karena Tuhan masih memberikan kepada saya tangan, kaki, pakaian, celana, sekolah yang bisa saya jalani setiap harinya meskipun masih di dalam suasana online. Saya bersyukur Tuhan karena saya punya orang tua yang baik. Saya bersyukur Tuhan karena saya memiliki buku-buku pelajaran yang masih bisa saya beli dan lain sebagainya." Nah adik-adik, marilah kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, menjadi pribadi, menjadi anak-anak Tuhan yang lebih lagi hidup bersyukur di hadapan Tuhan. Bukan menjadi anak Tuhan yang tamak, yang rakus, yang kepengen mengambil segala sesuatu untuk keuntungan dirinya sendiri. Oke adik-adik sekalian, mari kita responi kebenaran firman Tuhan ini dan kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur
untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa biarlah Roh Kudus boleh menolong kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak tamak, yang tidak rakus, tetapi menjadi anak Tuhan yang boleh mengasihi Yesus di dalam kehidupan kami, dan kami boleh bertumbuh menjadi seorang anak Tuhan yang hidup penuh dengan ucapan syukur. Kami berdoa untuk diri kami, berdoa untuk papa mama kami, bahkan berdoa untuk gereja Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, di dalam pekerjaan papa mama kami, dan juga di dalam pelayanan kami yang ada di gereja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami, hidup kami di dalam tangan-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Baik adik-adik sekalian, kita bersyukur kita sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk terus merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui Gema for Kids yang dibagikan di dalam chat grup masing-masing kita ya. Jadi adik-adik bisa tetap stay connected with God, juga stay connected with parents. Dengan adik-adik bisa bersaat teduh bersama. Boleh sendiri, boleh mengajak orang tuanya untuk bisa renungan bareng-bareng. Wah, itu pasti seru sekali. Dan Lausa Daniel pamit dulu ya, dan sampai jumpa di minggu depan. Dadah!